Karena itu terjadi, ini yang kita jawab. Mengapa era ini muncul dan apa bedanya dengan era filsafat yang lainnya? Artinya, mengapa dia karakteristiknya apa yang membedakan filsafat ini dengan filsafat yang lainnya? Pertama, kita penting untuk mengatakan conceptual clarification, yaitu what is modern philosophy. Itu yang kita harus jawab pertama. Apa itu modern western philosophy? Atau yang dikenal dengan filsafat modern barat. Apa yang membedakannya dengan istilah timur nanti? Dan ini penting untuk diklarifikasi, yaitu apa itu filsafat modern barat? Apa yang terjadi di masa-masa itu? Artinya, bagaimana era filsafat itu dilihat? Apa yang membedakannya satu era dengan era yang lain? Jadi modern ini kan hanya satu era di dalam sejarah besar filsafat gambaran. Jadi kira-kira period that of Western philosophy itu bisa dibagi, gampangnya bisa dibagi 4. Jadi pertama ini Asian philosophy, masuk di sana. Aku disebut juga dengan 2 ini masuk dengan klasik nanti. Klasik Western philosophy, jadi masuk juga pada era klasik ini disebut. Jadi yang pertama itu adalah ancient philosophy, Greek, ada Hellenistic dan Roman philosophy. Ini kira-kira tentang waktunya dari ini adalah kelahiran Thales. Jadi ini sebelum Masehi, yang waktu ini Thales dianggap sebagai prototipe dari filsafat. Kemudian itu ketika dia bertanya alam ini terdiri dari apa, jawabannya tidak dikatakan air, sangat simpel. Kemudian dan ini adalah ketika sekolah yang didirikan oleh Aristoteles ditutup. Jadi ini era yang panjang juga sebenarnya. Kan kalau kita lihat ini juga 1000 tahunan gitu. Tapi 800-an, 100 tahun lah yang terjadi dari era Greek philosophy. Ini juga dibagi sebenarnya ada pembagian tertentu juga, ada prasokratik, itu yang kita kenal dengan filsafat atau filsuf alam. Jadi prasokratik itu dihubungi oleh filsuf alam. Yang pertanyaan dasarnya adalah alam ini terdiri dari apa? Atau apa realitas dari alam? Itu pertanyaan awal-awal dari orang prasokratik. Kemudian ada era Sokratik itu sendiri. Era Sokratik pertanyaannya bukan lagi mengenai alam, tapi pertanyaan mengenai manusia. Seperti apa hidup itu yang baik. Jadi pertanyaannya mulai mengarah pada manusia. Nah kemudian ada tradisi kita tahu setelah Sokratik ada murid-muridnya yang sangat besar seperti Plato dan Aristotelia. Jadi ini era yang berkembang. Kemudian era selanjutnya banyak penguasanya kemudian masuk nilai-nilai mistisisme seperti Plotinus, jadi ada era-era kemudian itu. Nah, dimasuk di medieval philosophy atau filsafat abad pertengahan ini, kalau orang filsafat barat jelas ini punya trauma sendiri dengan era ini gitu. Kenapa disebut dengan medieval ini? Kira-kira tidak menyebut ini abad yang tak usah ada sebenarnya. Bagi mereka sebut abad pertengahan. Istilah pertengahan itu sebenarnya adalah istilah sindiran. Istilah yang dikemukakan oleh orang-orang di modern untuk modern ini kan Renaissance itu adalah kelahiran kembali pemikiran Yunani. Jadi mereka melahirkan kembali pikiran yang pernah terjadi di abad yang sebelumnya, yaitu di ancient philosophy. Jadi ini yang dilahirkan di modern awal-awal. Jadi mereka punya trauma besar dengan medieval philosophy. Kita di sini ada semboyan yang sangat terkenal, yaitu filosofi ansia teologia. Jadi filsafat adalah budak dari teologi ketika itu. Jadi filsafat digunakan sebagai justifikasi atas agama, begitu kira-kira. Maka tokoh-tokohnya kita tahu di sini ada Thomas Aquinas, ada Santo Agustinus, ada, dan di sini juga filsafat Islam juga sangat berkembang, seperti kalangan seperti Ibn Rus, seperti Al-Ghazali itu juga sangat berkembang. Tapi itu juga dalam tradisi Barat, Ghazali dan Avicenna segala macam, dan jadi Hayat bahkan juga berkembang dalam tradisi medieval. Jadi bahkan ada sebutan lebih parah lagi, yaitu Dark Age, wujud
zaman itu. Gitu. Tapi itu enggak gelap amat ya. Disebut Dark Age gitu. Orang bilang itu abad yang benar-benar kacau. Dark Age itu trauma yang sangat dalam. Sampai sekarang efek dari ini masih terasa sampai sekarang di Eropa Barat terutama. Kita tahu Eropa Barat di sini mereka mengalami era ini kan mengalami perang salib atau perang sabil kita kenal dalam bertahun-tahun perang itu tiga kali perperangan pertama, bahkan ia sangat besar. Eropa sampai bangkrut akibat perang itu. Jadi sampai perang efeknya antara Richard Lionheart dengan Sarkozy yang terjadi di perperangan itu. Jadi ini pertanyaannya sangat murah. Jadi ketika perang Eropa sangat habis-habisan gitu. Mereka berperang demi negara, bukan demi negara, tapi demi agama. Dua-duanya berperang dengan atas yang sama. Pihak Muslim ketika itu dan pihak Kristen itu sama-sama memandang yang saya serang itu orang kafir. Dua-duanya punya perspektif yang sama, gitu. Dengan dasar bahwa ini adalah tugas suci. Gitu. Itu meninggalkan trauma mendalam. Ya ambil saja lah contoh yang sangat, karena Eropa masa itu adalah Eropa yang bangkrut karena perperangan itu. Sampai sekarang efeknya seperti terasa. Di Inggris katakan akan sangat jarang kita temui orang-orang pergi ke gereja. Paling 1-2 orang gitu ditemui di dalam gereja ya. Katakanlah hari Minggu terus 1 orang ketua juga orang berdoa begitu. Baru itu ditemui. Di Inggris jauh lebih ramai stadion bola gitu. Apalagi kalau Manchester dengan Liverpool yang main stadion bola itu gerejanya sekarang gitu. Karena orang sangat sepi di Eropa itu gereja. Walaupun ada Vatikan letaknya di Italia di Eropa Barat, tapi jauh lebih ramai stadion dibandingkan gereja. Karena mereka tidak terlalu berkembang, karena mereka kepercayaan mereka terhadap institusi gereja akhirnya tergerus sampai habis di Eropa. Itu kenapa orang Eropa tidak terlalu suka dengan institusi dan nama gereja. Malah yang terjadi di mereka yang bicara gereja itu di Amerika. Jadi orang-orang yang di Amerika itu biasanya tradisi gereja yang kuat. Jadi ada semacam peninggalan dari medieval filosofi untuk mengerti mengapa stadion bola itu jauh lebih ramai daripada gereja di Eropa Barat. Padahal ada Vatikan di sana. Seharusnya kan sangat kuat simbol itu. Karena Vatikan di sini kita lihat pada kemudian di era modern dianggap sebagai sesuatu yang mempermudah kemudian karena itu dianggap politik yang tertentu. Nah, era inilah yang akan kita pelajari. Kemudian ada satu era ini. Jadi era ini yang akan kita pelajari itu modern filosofi. Ini yang terjadi pada pembabakan oleh filsafat. Yang kemudian ada era ini ditandai dengan Renaissance di awal-awal. Ada 3 dari 5 orang sebut